Hello traders, kembali lagi dengan saya seperti biasa ya, DPHD Permana, CEO of Retail Sopan. Anjay, enggak ya, ya itu bahasa kerennya. Oke, kali ini saya akan sedikit menceritakan mungkin perjalanan trading saya pribadi ya. Jadi ada yang bertanya, ini siapa sih DP itu? Dia cuma bisa ngomong doang, apa bisa trading juga? Dia cuma bisa analisa atau modal jualan ludah aja? Dia bisa buktiin nggak tradingnya seperti apa? Oke. Sebelumnya, jujur ya, untuk akhir-akhir ini saya sedikit mengurangi intensitas trading. Ya, ini bukan gara-gara marketnya jelek, bukan gara-gara ada sentimen asing atau menunggu hasil pemilu. Yang jelas memang sayanya lagi rehat dulu mungkin ya, karena ada rasa jenuh juga. Awalnya itu pada saat dulu ya, pada saat COVID. Pada saat saya COVID itu berarti di semester 5 atau 6 ya, saya lupa. Itu saya pulang ke kampung halaman ya, karena saya sedang kuliah juga. Itu dulu ya disuruh pulang ya, karena di sana pun bingung ya mau ngapain, dan kuliahnya pun via Zoom. Karena dulu via Zoom itu hanya 1 jam ya, jelas saya punya kegiatan ya, gabut. Akhirnya ya saya kontak lah teman-teman saya yang ada di kampung halaman gitu kan, dan saya ajak ketemu ya, hitung-hitung silaturahmi aja gitu kan. Nah, pada saat saya main ke rumahnya gitu kan, saya lihat bahwa dia kok seperti sedang bekerja gitu kan, seperti sedang melakukan sesuatu yang serius gitu saya lihat, dan memang saya pun nggak berani untuk mengganggu. Nah, pada saat menjelang istirahat mungkin ya sesi 1, nah itu dari situ saya baru tanya, terlihat seperti serius. Dia bilang itu lagi kerja katanya. Oh, oke oke. Pada saat itu ya saya oke aja, karena nggak ngerti juga kerjanya apa, tapi saya akhirnya iseng gitu, begitu jam sesi 2 mulai gitu saya lihat di monitornya apa itu, dia itu gerak-gerak angka-angka gitu. Dulu saya nggak ngerti itu namanya running trade ya. Ya udahlah, saya nonton aja, saya nggak berani ganggu ya, karena saya pun takutnya dia risih. Nah, setelah agak santai, dia pun apa namanya, mungkin ya melihat saya gitu, bahwa memperhatikan dia sedang trading. Terus dia akhirnya menawarkan gitu, kamu mau juga nggak gitu, kayak kamu tertarik nggak, apa itu gitu. Oh, ini tuh trading. Oh, oke. Apa yang harus saya lakukan gitu. Saya pun berpikir, oh ya udahlah, daripada saya gabut juga gitu kan, daripada saya nggak ada kegiatan, ya udah saya coba nih trading saham ini seperti apa sih sebenarnya. Ya udah, katanya dibikin dulu akun sekuritas. Ya udah saya bikin dulu, masih manual ya kak, dulu bukan manual, masih udah online, cuman verifikasinya masih manual, jadi harus ditelepon by phone gitu, verifikasi bahwa saya itu orangnya, dan saya itu punya latar belakang yang saya sebutkan itu sama dengan yang saya isi. Singkat cerita ya, akun saya jadi. Dan saat itu saya bilang ini saya harus deposit berapa, itu terserah katanya, kecil dulu depositnya udah minimal 100.000 ya. Saya buka akun di Becky. Nah, saya tuh langsung ya gitu, dulu saya ya pinjem juga ya ke orang tua, itu langsung 10 juta. Awalnya 10 juta gitu kan. Terus saya trading, dan tradingnya pun dulu saya ikut teman saya aja gitu kan. Karena saya nggak ngerti. Ternyata ya kayak enak gitu kan. Oh, saya masuk 10 juta gitu kan, bisa cuan ya 50 sampai 100 ribu per hari. Oh, enak juga gitu. Gimana kalau misalkan modalnya saya tambah ya? Akhirnya saya istilahnya minta lagi gitu kan. Minta lagi 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, sampai terhitung 50 juta. Jadi saya bertahap. Nah, pada saat 50 itu ya saya in out ya, karena teman saya itu basicnya scalping ya, dia selalu clean posisi di akhir gitu kan. Dulu saya nggak ngerti bahwa saham itu bisa di hold ya. Kalau dulu saya mikirnya ya udahlah, selagi bisa cuan kenapa enggak. Mungkin ya setelah itu seperti orang-orang yang lain ya, ketika cuan gitu kan, cuan gede apalagi, ini istilahnya pemula hoki ya, pada saat dulu saya November ya, kalau dilihat di sini berarti itu pada saat rebound ya. Ini salah satu keuntungan saya dulu, justru dikasih enak dulu ya. Nah, di sini saya dikasih enak dulu di November. Nah, ini ingat banget, saya 17 November 2020. Ini benar-benar rally ya. IHSG pun dari level harga berapa? Dari level harga 5.000 terendahnya ya, 5.515 ya, sampai tertingginya ke 6.500 ya. Ini naiknya sangat signifikan. Nah, di sini itu saya tradingnya belum kenal gorengan ya. Di sini tradingnya saya di saham-saham lapis 1 2, dan dulu ada sentimennya itu dia merger ya, seperti Breeze, bank-bank syariah ya. Itu Breeze dari level harga 300 sampai 3.000 kalau tidak salah. Nah, itu dulu saya justru in out ya, karena saya belum ngerti ya, dan teman saya pun memang basicnya itu scalping. Ya udah, saya ikut-ikut aja ya, karena dia lebih tahu itu dia terjun di 2017, yaitu mungkin salah satu, saya anggap ya, mentor saya pertama ya, itu teman saya, teman SMP. Dulu ketika saya cuan besar ya, timbul lah ya rasa seperti biasa di atas angin, apalagi dulu zaman masih anak kuliahan gitu kan, pegang uang
besar gitu, terus bisa ngasilin juga gitu. Nah, dulu saya profit dari November ke pertengahan Januari itu sekitar 26 juta, berarti kalau 50 tambah 26 berarti saya netnya berarti sekitar 50% dari modal. Ya ini dari 17 November 2020 sampai 20 Januari tahun 2021. Ini ketika Desember, yaitu Desember akhir, Desember pertengahan, kalau tidak salah tanggal 17 Desember 2020 itu saya berangkat ke Bali ya. Saya berangkat ke Bali dengan tujuan ya, teman saya itu katanya ada perkumpulan di sana ya, jadi ada komunitas besar, terus ada meet and greet-nya di sana di Bali ya. Saya ikut-ikut aja ya, dan saya pun merasa ya saya pun sepertinya butuh ya ketemu dengan orang-orang hebat seperti itu. Ingat cerita, saya di sana kurang lebih berapa ya, 1 minggu kalau nggak salah. Nah ternyata katanya meet and greet diundur ya, karena ya masih covid juga, nggak bisa rame-rame, akhirnya gagal. Tapi ya saya udah terlanjur di sana, akhirnya ya saya main aja. Itu saya pulang gitu kan, saya pulang. Nah ini ya, di sini baru seru nih. Ketika pulang dari Bali itu berarti di bulan masih akhir Desember ya. Nah saya kena loss itu di pertengahan Januari ya. Pertengahan Januari di sini berarti ya, tengah ke akhir di tanggal 21 berarti ya, 21 sampai akhir Januari ini benar-benar membuat saya kaget ya. Karena kenapa? Di sini saya itu loss ya. Jadi saya udah dapat 26 juta kurang lebih dari 2 bulan kurang ya. Itu saya langsung hilang 14 juta dalam 1 minggu. Ini di sini saya baru sadar bahwa oh ternyata saham itu ketika sudah naik harus ada koreksi juga. Dan saya pun nggak saya pun nggak bisa nyalahin teman saya ya, karena teman saya pun loss gitu. Masalahnya teman saya pun lebih gede lossnya. Jadi ya udahlah ya, itu pengalaman kita berdua loss gitu kan. Nah ini saya sempat rehat ya, saya sempat rehat dulu karena istilahnya kaget gitu kan. Saya udah dapetin sekitar 26 gitu kan, terus loss 14, sisa kurang lebih berapa, 12 ya, kurang lebih 12-13 jutaan. Sisa itu saya langsung tarik ya, karena saya nggak mau sampai cuan yang saya kumpulin itu hilang, bener-bener hilang semua. Nah seperti itu, habis itu saya rehat dulu ya, saya pikirin nih gimana caranya gitu kan. Saya tuh pengen bisa trading gitu kan, tapi nggak mau sampai terjadi lagi ya. Akhirnya ya saya tarik uangnya gitu kan, saya mulai dari nol lagi ya. Maksudnya saya tarik tuh sisa 66 mungkin ya, 66 juta saya tarik, saya sisain hanya 10 karena saya ngerti bahwa oh ini kemarin saya beneran hoki ya, bukan beneran bisa trading. Jadi kemarin gara-gara hoki saya bisa cuan. Kalau sekarang saya pengen bisa cuan tapi hasil analisa ya. Akhirnya saya rehat dulu ya, saya pelajari nih apa yang salah gitu kan. Ternyata ya memang kesalahan kita itu terlalu pede dengan analisa ya. Dan dulu sempat banyak influencer saham yang bertebaran gitu kan, bahwa memberitakan bahwa Antam Bridge itu bisa sampai ke 5.000 ya, rumornya seperti itu. Makanya saya hold, ternyata malah turun. Ya sudah lah ya, itu berlalu ya. Saya akhirnya ya cobalah perlahan gitu, sempat nyoba waran juga gitu kan, coba waran. Nah di sini saya kaget, udah loss lagi nih ya. Ini saya masuk di saham Heli Waran. Saya dulu ada periode di mana waran itu pada gerak. Saya ini nggak ngerti, saya hajarnya justru yang ini Heli Waran ya. Dulu tuh saya beli kalau tidak salah di harga 11, saya cut loss di 7 kalau nggak salah, itu rugi 44%. Untungnya dulu, karena balik lagi ya, karena saya udah masuknya modalnya kecil ya, untungnya ini saya nggak masuk yang 50 ya. Kalau saya masuk 50, 44% berarti saya loss kurang lebih 20 jutaan atau 18 jutaan. Itu sangat ngeri ya. Nah itu pentingnya ya, kemarin saya bilang yang para trader itu nggak mau mulai dari nol ya. Trader dulu nggak mau mulai dari modal kecil. Nah ini kalau misalkan diterusin gitu kan, kalau tetap ngotot dengan modal gede, kalau terjadi seperti ini mau bagaimana? Modal habis gitu kan, nggak ada buat latihan untuk belajar lagi. Ini berarti keputusan tepat. Ketika saya tarik, saya loss 40%, ini hanya saya masuk berapa, kurang lebih di 3 juta ya, 3 juta saya cut loss 1,3. Nah di sini saya berpikir, wah ini waran gila juga ya, dalam satu hari dia bisa turun 44%. Tapi di situ saya melihat peluang, waduh ini kayaknya ada potensi nih ya. Kalau saya tuh mungkin dari dulu ya, entah saya yang terlalu kritis dalam menganalisa, atau mungkin ya saya berpikiran bahwa kalau dia bisa loss sedalam ini, berarti kalaupun cuan berarti harusnya kok bisa dong, fair dong, dia bisa naik seperti. Cuman teman saya bilang waran itu bisa ke 1. Oke, nggak apa-apa ya, saya pengen bisa nih kuasain waran itu seperti apa cara mainnya.
Ternyata kalau dulu ya, itu ketika induknya gerak, biasanya warannya baru gerak. Itu basicnya seperti itu. Akhirnya ya, setelah saya pelajari ya, setelah saya los itu saya pelajari, saya masuk di dada waran dulu. Saya lihat induknya baru gerak tuh ya, dia baru bangun dari 50. Dan saya lihat di dada waran ini memang ada yang akumulasi gitu kan, ada panitianya. Ya udah saya coba tuh hajar di sana. Nah, ini mungkin ini habis akumulasi itu ya, habis akumulasi saya coba top up gitu kan. Dan di sini saya masuk sekitar berapa berarti? 20%-nya sekitar 30 juta mungkin ya. Saya masuk, tuan 20%-nya dapat 6 juta 5,5 ya. Nah, dari situ saya berpikir, waduh enak juga ya main waran. Jadi loss yang tadi 1,3 udah ketutup tuh sama yang ini ya. Sama waran ini. Terus saya dapat cuan lagi tuh. Berarti total dari waran dapat 7,6. Nah, itu mulai tuh ya. Yang awalnya minus 14 juta anggap kurang 7 ya, setengahnya lagi ya, 7 juta ya. 7 juta itu bukan dari modal ya, tapi cuan yang udah didapat. Oke, dari situ udah mulai lega ya gitu, cuannya udah balik lagi. Setelah itu mungkin ya udah comeback di waran ya, lumayan comeback lah, tapi bukan berarti BEP ya. Nah, setelah itu ya ada kesempatan ya, dulu sempat kebantu juga. Itu awal ceritanya ya, saya dan teman saya itu kerjasama dulu jualan keripik. Saya jualan keripik, terus dulu Mas Bakti juga belum se-booming sekarang ya. Dan sebelum banyak followernya dulu dia juara total transaksi ya. Itu teman saya iseng nawarin keripik terus dikirim ke rumahnya. Entah kenapa ya, mungkin karena kebaikan Mas Bekti juga ya. Itu akhirnya karena komunikasi juga ya, teman saya mungkin lebih ngerti ya kalau membahas saham, karena saya masih awam. Itu tiba-tiba diajak gitu kan. Teman saya tuh, "Dev, kita kebantu, kita diundang di acara peresmian." Gitu. Dulu peresmian Padepokan saya ke sana. Nah, saya singkat cerita kita berangkat ya dari sini pakai mobil ya. Saya ikut ke teman saya itu ke Bantul ya. Tepatnya di daerah Serandakan ya. Ketika di sana ya saya di treatment dengan baik lah oleh Mas Bekti ya, karena memang saya lihat ya orangnya sangat tulus ya. Seperti itu ya, kita di sana setelah peresmian, nah kita niatnya mau langsung pulang gitu kan. Komunikasi bahwa kita ingin join Padepokan ya untuk beberapa waktu. Mungkin karena kita jauh juga ya, kita dari Garut ke Bantul ke daerah Yogyakarta ya, Yogyakarta bawah. Akhirnya mungkin Mas Bekti melihat ya akhirnya ditawarin, ya udah di sini dulu aja katanya ya. Kalau memang suka trading ya kita trading bareng aja katanya gitu ya. Kita di sana selama 1 minggu atau 2 minggu kalau tidak salah, 2 minggu di sana. Ya saya banyak pengalaman juga ya. Banyak pengalaman dari para mentor-mentor hebat ya. Di sana ada founder-founder ya. Kebanyakan pada punya channel juga ya, seperti Kak Aldo ya, Swing Trading Indo, terus Kak Yoga Arsana kalau dulu namanya Bengkel Saham ya, kalau sekarang namanya Trading Hub ya. Terus Marbun, terus ada siapa lagi ya, Yusron, Pak Tondro, Kak Wisnu. Itu orang-orang baik semua ya. Sama dulu ada Pak Dilon sama Juventus ya. Di sana banyak ya ramean. Nah, di sana saya belajar itu cara mereka trading ya. Saya hanya bisa memperhatikan, karena dulu bener-bener saya itu nol banget ya. Saya nggak ngerti cara trading itu yang benar seperti apa. Saya hanya bisa mengamati gitu kan, cara mereka trading gitu kan. Di sana justru saya lebih banyak ngobrol sih ya daripada trading, karena kalau saya trading ya bisa di rumah gitu kan. Tapi kalau kesempatan ngobrol dengan mereka itu terbatas. Setelah di sana 2 minggu ya kita pulang gitu kan. Ya lumayan lah ya, kita udah banyak ngegali pengalaman mereka juga ya, banyak insight baru ya, terutama mungkin dari pengalaman ya sudah ya, saya kembali trading lagi ya, seperti biasa trading seperti dulu ya. Cuman memang nggak terlalu agresif ya, karena dulu gara-gara ada kegiatan kuliah jadi saya nggak bisa ya sudah seperti itu ya. Saya pun sempat fokus dulu kuliah ya, untuk selesaiin dulu kuliah, karena kalau lagi nyusun itu susah juga ya kalau trading. Udah mikirin skripsi susah, mikirin porto minus, itu kacau ya. Akhirnya saya beresin dulu kuliah. Setelah beres kuliah, nah baru ya saya balik lagi ke trading, dan saya banyak mantau lagi ya, karena pasti banyak perubahan yang saya lewatkan ya. Saya dulu 2022 sepertinya 2022 pertengahan, nah saya baru lagi trading ya, setelah rehat dulu sekitar 2 semester kalau tidak salah. Saya rehat dulu, saya baru
memberanikan lagi trading lagi gitu kan, dan itu pun banyaknya ya nonton ya, karena saya pengen tahu dulu cara main sekarang tuh seperti apa. Trading gitu kan. Nah dulu sempat ya di apa namanya, oh ya sebelumnya saya sempat ketemu juga orang-orang hebat ya. Setelah pulang dari Padepokan itu saya sempat ketemu dengan Pak Fir ya di Jakarta, itu di Paparich ya. Saya ketemu di sana ya, ada sedikit ngobrol lah ya di sana, ngobrol-ngobrol. Terus ketemu lagi sama founder fund manager Valburi, itu ternyata saudara teman saya ya, dikenalin karena sama-sama di bidang saham ya, ternyata dia fund manager di Valburi-nya, dia pegangin uang-uang orang-orang kaya ya. Dan saya pun belajar dari sana cara mungkin ya, cara mereka mengatur uang seperti apa ya. Saya pun ya hanya bisa memperhatikan aja gitu kan, saya nggak bisa menanggapi karena saya pun minim pengalaman ya. Di sana saya banyak insight juga ya. Nah itu mungkin salah satu ya kenapa saya bisa dikatakan cepat di saham, karena saya itu selalu mengejar orang-orang yang saya anggap hebat, saya anggap dia udah lama. Jujur ya, kalau saya pribadi itu justru kalau baca-baca buku itu baru mungkin 1 tahun akhir ini ya, saya baru baca-baca buku. Sebelumnya benar-benar based on experience. Jadi saya bisa trading itu awalnya dari latihan aja, in out beberapa saham gitu kan. Saya pelajari, oh ini jelek, oh ini kasar, oh ini apa. Ya akhirnya saya bisa memilah sendiri gitu kan. Jadi nggak semua emiten saya masukin. Kalau yang dulu saya istilahnya bisa boncos dalam di sana, nah saya udah backlist aja. Dan dulu mungkin saya tradingnya karena udah punya polanya ya, itu saya trading di saham-saham itu aja gitu kan. Istilahnya stock universe. Atau istilah ininya simpelnya itu saham andalan. Nah dulu kalau saya lebih gila ya, kalau dulu cara saya bisa memprediksi bahwa saham ini termasuk kategori ini ya karena saya pernah trading di sana ya, termasuk saham-saham repo pun dulu saya tradingin karena saya nggak ngerti ya. Saya itu dulu ya sampai berpikir oke, saya pengen beli semua saham satu lot semua. Saya pengen tahu mana yang kira-kira potensi, mana yang yang lama, yang lemot. Akhirnya ya eksperimen itu work gitu kan, berhasil. Saya menemukan bahwa oh ternyata ya ketika saya diamkan selama 1 minggu ini nggak gerak, ini naiknya tinggi banget, ini malah turun jauh banget gitu kan. Dan dari sanalah saya bisa memfilter bahwa oh ternyata ya nggak semua saham bisa ditradingin, nggak semua saham liquid, nggak semua saham potensi, dan yang nggak potensi saya tulis itu. Nah itulah kenapa saya bilang harus dievaluasi ya, mau cuan atau loss. Setelah itu apalagi ya, lupa lagi saya perjalanannya. Singkat cerita saya ke Bandung ya, karena udah sedikit jenuh di Garut. Saya memberanikan diri untuk ngontrak di Bandung ya. Nah ketika saya di Bandung menemukan komunitas itu namanya kalau tidak salah dulu Coffee ya namanya. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, cuman dia mengadakan meet and greet di suatu cafe ya di dekat Unisba. Hawaii Coffee namanya, di Taman Sari kalau tidak salah. Nah di sana saya ketemu ya dengan Coffee itu, saya ngobrol-ngobrol. Nah karena saya tahu di Bandung, nah saya dikenalkan dengan ada 2 anak muda ya. Ini yang lebih dulu juga sama, yaitu ada namanya, kalau kalian tahu itu namanya Kolong, itu yang punya trader teknikal, sama Bro Farhan ya, itu sama Farhan juga itu punya Compound Hunter kalau nggak salah. Itu 2 orang itu saya dikenalkan gitu kan, saya ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya ya saya pun pengen belajar ya, saya pengen belajar dengan 2 orang itu ya, karena kita sama-sama di Bandung ya, kita sering ketemu gitu kan. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, nah ternyata mereka punya usaha di channel gitu kan, dia punya channel ya, dia buka kelas juga sama ya. Nah sebenarnya nih saya cerita dulu ya, sebelum ketemu 2 orang ini ya, saya tuh dulu sempet punya ya, namanya bukan retail sopan tapi namanya sahur saham. Kalau karena saya orang Sunda gitu kan, sahur itu kalau artinya itu sahur tuh kata, jadi kalau bahasa Indonesianya kata saham ya gitu. Jadi SS dulu, bukan RS ya. Cuman itu nggak berlangsung lama ya, saya hanya 5 bulan akhirnya saya bubarin ya, karena dulu itu sistemnya grupnya 2 arah, dan itu nggak melintas dari 100 orang, hanya 50 atau 60 orang ya. Akhirnya saya bubarin karena yaitu ya, karena saya masih kuliah juga, akhirnya saya bubarin. Nah setelah ketemu 2 orang ini, saya jadi ngerti bahwa oh ternyata
dari kemampuan yang kita miliki itu bisa di share ke orang gitu kan. Dan ya udahlah, terbentuklah nama Retail Sopan gitu. Ya, saya belajar dari mereka cara mempromosikan grup gitu. Ya banyak lah ya hal yang saya dapat dari mereka, terutama dari cara marketing mungkin ya. Cara marketing mereka itu seperti apa saya pelajari. Nah, sampai sekarang lah terjadi sekarang seperti ini ya. Retail Sopan hit di 1160. Ya ini benar-benar ya hasil saya sendiri gitu kan. Ya meskipun kalau dari format grup atau apapun ya, saya ini gabungan dari beberapa grup ya. Jadi saya lihat di grup orang lain itu seperti apa ya, karena bisnis itu kalau yang saya tahu itu bukan curang ya, tapi gini, kita bisa sistem ATM ya, kita amati, tiru, modifikasi. Nah ini saya itu udah mengamati grup-grup orang ya, saya amati, saya tiru, dan saya modifikasi jadi ini ya pure saya gitu kan. Cuman kalau idenya memang saya dari channel orang ya, kayak saya lihat oh kekurangan channel ini apa, kayaknya kalau di saya ditambahin lebih menarik gitu kan. Oh di sini istilahnya oh saya lihat di grup ini, di channel ini dia terlalu banyak iklan, akhirnya viewsnya menurun gitu kan. Oh saya yang jangan gitu kan. Ya gitulah, saya berproses sampai sekarang gitu. Udah ya mungkin gitu paling. Apalagi ya mungkin oh ini mungkin dulu saya trading itu saya kasih lihat ya, betapa enaknya dulu trading pada saat zaman COVID ya. Saya kasih lihat nih, karena rebound ya wajar saya bisa cuan gede. Nah lihat, dulu saya masuk itu di saham ya kayak Duit, Breeze gitu kan. Terus ini juga sama, ini saya jarang cut loss ya, karena saya dulu anti cut loss ya, saya hold aja karena saya tahu paling lama ya 3 hari pasti naik. Ini semua sektor rebound ya, jadi saya bisa masuk. Nah dulu juga ada sentimen vaksin, saya bisa cuan juga ya di sana. Nah ini kalau cut loss pun kecil ya, tradingnya seperti di atas awan ya, saya beli apapun pasti cuan. Dulu seperti itu. Nah dulu juga ada XL ya, sempat ada sama Smartfren kalau tidak salah. Ini saham-sahamnya lihat, saya nggak nyentuh gorengan, dan saya dulu nggak ngerti ya main saham itu ada saham yang murah. Dan saya beli di nggak saham-saham di atas 1000 mungkin ya, kalaupun di bawah ya di 500-an dulu. Nah ini sempat cut loss ya, ya nggak, udah lah nggak apa-apa ya, kecil juga. Nah ini sempat ini kesalahan saya ya, itu mungkin nggak di TP ya, saya berharap dia bisa masih naik karena dulu sempat dapat 2 juta juga gitu kan. Oh ini kalau saya hold kayaknya lebih cuan gitu dulu, ternyata enggak. Ini udah mulai denial ya, loss tapi masih ketutup sama profit. Ini saya sahamnya itu aja, Breeze, Antam, Tin, Agro gitu kan. Kalau enggak ya IRA, terus Inaf, KF gitu, seperti itu ya. Ini tradingnya dulu win rate-nya tinggi juga ya, kalau cut loss pun kecil. Nah ini mulai nih ada cut loss gede juga seperti itu ya. Nah mungkin terakhir dari saya mungkin. Nah ini saya baru kemarin ya, saya 15 Oktober 2023 saya baru lulus ya. Ini sebenarnya saya tuh telat kak ya, saya tuh telat, nggak tepat waktu karena mungkin ya itu dia ya. Jadi yang masih kuliah usahakan beresin dulu kuliah, jangan dulu trading ya, karena kalau udah tahu uang biasanya malas malas untuk lanjutin. Nah ini ya, saya kasih lihat ini saya trading ya. Sebenarnya saya ini tuh dulu tadinya nggak akan di show ya, karena kalau saya itu pengennya tuh saya itu terkenal dengan saya tuh nggak mau terkenal gara-gara saya flexing ya, karena saya malu lah ya dengan cuan yang nggak seberapa ini ya gitu kan. Kalau dibandingkan dengan yang di luar itu udah banyak yang lebih muda dan lebih jago ya, itu saya tuh nggak mau terlalu mengumbar-umbar kekayaan ya, karena seperti yang saya bilang, tujuan saya itu menjadi kaya bukan terlihat kaya. Nah ini mungkin salah satunya kenapa saya sampai show performa trading saya ya, karena saya takutnya saya itu dibilang pembohongan publik ya. Takutnya mungkin oh ini KD win rate di atas 60%, kayaknya masuknya cuma 3 lot atau 5 lot ya, karena sering ditutupin. Akhirnya saya coba sesekali saya show supaya percaya bahwa saya tuh trading ya berdasarkan porsi saya sendiri ya, emang nggak gede gitu. Cuan saya per hari pun kecil ya, lihat kalau bukan per hari, per emiten mungkin ya. Kalau per emiten lihat saya kecil ya, 30.000 ya, 12.000, 15.000, ini saya kumpulin aja gitu kan. Saya nggak malu ya,
12.000 saya TP gitu kan. Yang penting kalau saya sistemnya jadi uang ya. Sekuritas itu jadi mesin pencetak uang ya. Berapapun yang dihasilkan hari itu saya ambil. Ini kalau saya total gitu kan, ternyata selama 1, 2, 3 hari. 3 hari kalau di average itu dapatnya 3 juta. Nah, kalau ada momentum saya berani masuk gede. Tapi kalau misalnya saya pengen ngetes doang ya saya pakai melotot kecil ya. Bahkan di bawah 500 lebih banyak ya daripada yang di atas 500. Kalau saya itu yang penting ya ini hasil akhir ya. Dan ini hit rate-nya gitu kan, yang capai target atau yang profitnya lebih banyak ya. Dari 23 kali trading ternyata saya hanya cut loss 3 kali. Nah, ini juga sama ya. Juga sama, ini lebih gila lagi, saya trading 22 kali trading hanya cut loss 2 kali. Dan itu pun kecil. Ya, ini saya kecil, tapi kalau ada momentum saya tabrak cuan. Ya. Jadi kalau saya itu lebih banyak nunggunya, Kak. Ya, dan ini pun ini saya beresin satu-satu ya. Saya tuh jarang pegang lebih dari 3 emiten. Pusing, Kak, cara mantaunya. Kalau misalnya saya mau nambah atau mau pindah ya saya cut loss dulu atau di TP dulu. Baru ke yang lain supaya ke kontrol. Ini juga ini mungkin lagi hoki aja ya. Ini 13 kali trading tanpa cut loss dapatnya 1.300.000. Ini 2 hari gitu. Ini juga ini kalau ini total mungkin ya. Dari 35 kali trading saya hanya cut loss 2 kali. Wow, ini ya bangga lah ya meskipun cuannya kecil-kecil. Ini salah satu bukti mungkin ya supaya saya tuh membuktikan bahwa saya tuh bisa trading ya, bukan hanya jago di teori. Saya prakteknya pun ya bisa. Ini juga sama ya. Ini 1 hari ternyata saya 4 kali trading, ya udah kalau udah biasa dapat uang ya saya udah cukup. Kalau saya mikirnya yang penting ada buat bensin sama makan, udah selesai. Gak jadi beban. 5 kali 1 hari ya, udah seperti itu. Sepertinya ada lagi nggak ya? Saya pengen cerita apa lagi ya? Bahas apa ya barusan? Lupa loh. Oh ini ya, oke nih saya belum bahas juga ya. Jadi ketika memang kalau lagi apes ya lah, kalau misalnya market nggak memungkinkan ya, kalau saya paksa ya, ini saya bisa rugi 1 hari ya 4 juta gitu kan. Ini karena mungkin saya terlalu pede ya dengan analisa. Dan ini saya awalnya udah cuan karena saya merasa wah ini masih bisa nih, saya coba aja gitu kan. Saya denial juga ya, saya cut loss akhirnya ya. Ini juga sama ya. Awalnya cuan ya jadi loss. Ini juga sama ya, 4 juta. Ini juga berarti kurang lebih 7 juta saya cut loss ya. Ini baru-baru ini, itu di bulan berapa nih, ada tanggalnya nggak? Oh ya kemarin Januari akhir. Jadi saya pun bukan berarti udah expert ya, saya pun masih loss ya. Mungkin ada kalanya saya cuan, ada kalanya saya loss ya, tapi yang jelas hasil akhir aja yang dihitung. Selama dia hijau nggak masalah. Oke, mungkin segitu aja ya untuk share pengalaman pada kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan kelanjutannya atau pengen tahu lebih detail part-part mana yang menarik menurut kalian, boleh ketik di komentar aja. Udah kayak YouTuber belum? Oke, don't forget for like, comment, subscribe, and share. Bye.